بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من نطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini adalah pertemuan perdana di angkatan baru Kubaro, angkatan ke-6. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya, dan kedepannya semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Baik. Baik, langsung saja kita mulai. Paling pertama, kita ingin menyampaikan kepada ummahat dan akhwat sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di program Kubaro, kursus bahasa Arab online di Markaz Salman Al-Farisi. Di pertemuan perdana kita malam hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa poin pembahasan. Di antaranya seperti kita tampilkan di layar, kita akan membahas pertama seputar belajar bahasa Arab, kemudian metode efektif belajar bahasa Arab, kemudian materi pembelajaran dan sistem belajar yang akan kita terapkan di program kita ini, dan bagaimana sistem penilaian dan kenaikan semesternya nanti. Kata tertib belajar yang akan kita jalankan, dan mungkin nanti kalau masih ada waktu yang cukup, mungkin ada beberapa hal yang lain yang kita sampaikan, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik. Dengar. Ayo dah. Sebentar. Ini hari ini pembukaannya bersamaan, biasanya tidak bersamaan. Dan hari ini ikhwan dan akhwat dalam satu waktu, tapi materi dan linknya berbeda. Ada yang kesulitan masuk nampaknya dari ikhwan. Tapi nggak tahu kenapa menghubungi saya. Baik. Baik, langsung pertama ke pembahasan pertama, kita akan membahas seputar belajar bahasa Arab. Apa aja yang ada di sana? Baik, seputar belajar bahasa Arab. Pertama kita akan membahas motivasi atau tujuan kita belajar bahasa Arab. Kenapa sih? Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab? Kemudian yang kedua, pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Dan yang ketiga, unsur-unsur yang membentuk bahasa itu apa saja? Apa saja yang harus kita pelajari saat kita ingin menguasai suatu bahasa? Baik. Yang pertama, motivasi atau tujuan belajar bahasa Arab. Motivasi atau tujuan ini sangat penting. Kita harus betul-betul menata dan menentukan sejak awal. Kalau dalam bahasa fikihnya, motivasi atau tujuan itu disebut dengan niat. Niat. Kita mungkin sering
mendengar hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sering mendengar kan Ibu Kak? Atau pernah mendengar lah setidaknya. Pernah mendengar barusan. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa artinya? Sungguhnya amal Segala tergantung. sesuatunya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niat. Coba yang penggalan yang kedua. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat. Tadi semua perbuatan itu bergantung pada niat. Kemudian lanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu mengandung makna pembatasan. Innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Perhatikan, setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Makanya sangat penting bagi kita untuk betul-betul memperhatikan dan menata niat kita dalam setiap amalan kita. Termasuk ini, kita mau belajar bahasa Arab. Ini mumpung masih di awal, mumpung masih baru mulai, kita harus betul-betul menata niat kita, menentukan niat kita, memperbaiki niat kita. Kira-kira ibu-ibu sekalian belajar bahasa Arab itu mau cari apa? Buat apa? Ada yang menjawab? Halo, Kaifa Ustadz? gimana? Ibu-ibu sekalian niat belajar bahasa Arab itu untuk apa? Untuk cari apa? Itu cari pahala Ustadz, cari ilmu juga. Cari pahala, Karena bahasa cari Arab kan ilmu. bahasa Naam, ada lagi yang lain? Karena bahasa Arab, mana barusan suaranya? karena bahasa Arab bahasa Al-Qur'an Ustadz. Jadi Naam, alangkah lebih jayyid. baiknya dipelajari mendalam. Nah, jayyid. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Berarti maksudnya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab, harapannya kita bisa dengan mudah memahami Al-Quran. Gitu kan, namanya? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin dari umat sekalian yang mau menyampaikan kira-kira niat kita belajar bahasa Arab itu apa? Ibu sekalian. Ini dalam rangka ibadah, menuntut ilmu. Kemudian supaya mudah memahami Al-Quran. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mungkin Ustaz. Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, sebenarnya ini juga salah satu dampak ketika kita mempelajari bahasa Arab. Kita akan lebih mudah belajar tajwid. Itu akan lebih mudah. Karena kunci dasar semua ilmu itu adalah bahasa Arab. Makanya ada yang bilang bahasa Arab itu ibarat bejana. Semakin besar suatu bejana, maka air yang ditampung itu akan semakin banyak, ya atau ya. Kalau misalkan bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab kita semakin baik, maka ilmu yang akan kita kuasai itu semakin luas, semakin banyak. Baik, tapi umat sekalian, setidaknya ketika kita hendak belajar bahasa Arab, kita betul-betul memastikan setidaknya ada tiga niat utama. Ada tiga niat utama. Yang paling pertama, dalam belajar bahasa Arab, dan sebenarnya juga setiap amalan kita, paling pertama yang harus menjadi tujuan kita adalah mengharap ridho Allah dan pahala darinya. Nah, karena kita paham semuanya, kita hidup di dunia itu tidak lama. Dan kita hidup di dunia itu tujuan utamanya kita diperintahkan untuk beribadah. Jadi hendaknya setiap amalan, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita uh, perbuat itu dalam rangka mengharap ridho dan pahala dari Allah.
Jadi kita juga harus memahami betul-betul. Jadi belajar bahasa Arab itu sebenarnya itu dalam rangka ibadah. Ibadah. Jadi tidak hanya sebenarnya belajar bahasa Arab itu tidak hanya seperti belajar bahasa-bahasa lain pada umumnya. Karena belajar bahasa Arab itu juga merupakan talabu ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jadi status belajar bahasa Arab itu juga statusnya juga talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jadi harus betul-betul yang paling pertama kita tanamkan dalam hati kita adalah mengharap ridha dan pahala dari Allah. Jangan sampai amalan yang baik, tapi karena niat yang salah justru menjadi bumerang buat kita semua. Jangan sampai. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Berikutnya, niat yang kedua dalam mempelajari bahasa Arab adalah supaya kita bisa memahami syariat Islam dengan benar. Supaya kita bisa memahami syariat Islam dengan benar. Kita paham dan kita tahu bahwasanya sumber-sumber syariat Islam itu semuanya berbahasa Arab. Ya kan Ibu ya? Nah, dari Al-Quran, hadis, kemudian kitab-kitab para ulama, semuanya berbahasa Arab. Jadi, salah satu cara yang paling utama kita memahami syariat Islam dengan benar, itu dengan memahami bahasa pengantarnya. Kemudian, yang ketiga, harapannya ketika kita mempelajari bahasa Arab dan menguasainya adalah lebih khusyuk di dalam ibadah. Agar kita lebih khusyuk di dalam ibadah. Karena hampir semua ibadah itu dengan bahasa Arab. Ya kan Ibu ya? Ibadah-ibadah yang utama. Misalkan salat, kemudian membaca Al-Quran, zikir, doa, semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Dan kalau kita memahami bahasa Arab, harapan kita bisa lebih menghayati dan lebih khusyuk di dalam setiap ibadah kita. Jadi kita paham, kita itu ngomong apa dalam ibadah kita. Kita itu memohon apa, meminta apa kepada Allah. Gitu ya. Ini setidaknya 3 niat utama yang hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita sebelum kita belajar bahasa Arab. Kalau misalkan ada niat-niat yang lain, misalkan sebagai tambahan, uh, apa namanya, di samping niat-niat yang utama ini tidak masalah. Nah, mungkin kalau misalkan kalian nanti kalau misalkan belajar nanti bisa silaturahim, bisa ketemu dengan teman-teman, menjalin persahabatan dengan ummahat yang lain yang sholihah, itu tidak masalah kalau misalkan itu bukan niat utama. Tapi kalau misalkan itu menjadi niat utama itu jadi masalah. Jadi harus ada niat yang utama karena tadi innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Baik. Berikutnya, pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa sih belajar bahasa Arab itu penting? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab, umat sekalian? Setidaknya di sana ada beberapa alasan kenapa belajar bahasa Arab itu penting. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki keutamaan dibanding dengan bahasa yang lain. Umat sekalian, sebenarnya bahasa itu semuanya sama saja. Bahasa Indonesia, bahasa negara-negara yang lain, kemudian bahasa daerah, semuanya sebenarnya sama saja. Tapi bahasa Arab memiliki keutamaan dibanding bahasa lain. Karena apa? Karena Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa penutup para nabi. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang merupakan kitab terakhir. Kitab yang akan berlaku syariatnya sepanjang zaman sampai hari kiamat. Yang menjelaskan semua syariat yang harus diterapkan oleh semua umat manusia. Maka dari itu bahasa Arab memiliki keutamaan dibanding dengan bahasa yang lain karena Allah telah memilih. Baik. Alasan kedua kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena dengan kita menguasai bahasa Arab,
bisa membantu kita untuk lebih mudah menghafal Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan hukum-hukum yang di dalamnya. Baik, menguasai bahasa Arab itu sangat, saya katakan sangat menentukan dan sangat membantu dalam menghafal Al-Quran. Meskipun iya, ada dan banyak orang yang tidak paham bahasa Arab tapi mampu menghafal Al-Quran. Naam. Tapi ketika seseorang paham bahasa Arab, itu jauh lebih mudah menghafal Al-Quran. Ketika seseorang paham bahasa Arab, itu jauh lebih mudah menghafal Al-Quran ini karena saya merasakan pengalaman dahulu saya pernah mengikuti daurah Al-Quran selama 3 bulan. Saya pernah ikut program daurah menghafal Al-Quran selama 3 bulan. Targetnya itu selama 3 bulan itu hafal 30 juz. Di Padang ketika itu saya mengikutinya. Dan yang mengadakan adalah orang Mesir ketika itu. Ketika semua peserta datang dan dimulai programnya, ternyata setelah berjalan itu kemampuan peserta itu berbeda-beda. Kemampuan peserta dalam menghafal Al-Quran itu berbeda-beda. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengelompokkan peserta ini berdasarkan kemampuan menghafal yang cepat, yang hafalannya cepat, atau dijadikan satu halaqah. Itu ketika itu ada hanya 9 orang kalau tidak salah, satu halaqah yang hafalannya cepat itu. Dan yang hafalannya normal biasa saja itu dikelompokkan tersendiri. Dan akhirnya ketika itu target hafalannya itu untuk yang hafalannya cepat itu ditambah, ditingkatkan. Akhirnya halaqah yang hafalannya cepat itu menghafalkan Al-Quran 30 juz itu selesai dalam 1 bulan. Jadi 1 hari itu 1 juz. Dan yang lain tetap berjalan normal seperti program awal. Itu betul-betul sangat terasa membantu Ibu sekalian ketika seseorang memahami bahasa Arab, itu ketika menghafal Al-Quran itu jauh lebih mudah. Demikian juga dengan memahaminya. Naam, kenapa kok orang menghafal Al-Quran ketika sudah paham bahasa Arab, menghafal Al-Quran itu mudah? Karena paham apa yang maksud dibicarakan, diceritakan di dalam Al-Quran tersebut. Dan tentu juga akan membantu kita untuk mudah dalam mengamalkan. Baik. Kemudian alasan berikutnya, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab merupakan kunci utama dalam memahami serta mengamalkan ilmu syar'i dan syariat Islam. Pemirsa sekalian, kita tadi sebutkan bahwasanya dasar sumber utama syariat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Keduanya berbahasa Arab. Selain itu, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan hadis, menjelaskan ilmu-ilmu syar'i dalam semua bidangnya, baik itu bidang akidah, bidang fikih, kemudian bidang suluk atau adab, kemudian hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Semuanya berbahasa Arab. Semua kitab-kitab para ulama itu berbahasa Arab. Bahkan para ulama yang aslinya non-Arab sekalipun, bukan orang Arab sekalipun, mereka menulis penjelasan ilmu syar'i itu dengan bahasa Arab juga. Kalau kita tahu sekalian, misalkan saja di negara kita. Negara kita itu sebenarnya itu banyak sekali ulama yang terlahir di negara kita. Hanya saja terkadang kita orang zaman sekarang itu tidak terlalu mengetahuinya. Misalkan saja mungkin yang paling dikenal itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena beliau pernah dulu menjadi Imam Masjidil Haram dan mengajar di sana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Bukit Tinggi. Kemudian ada juga Syekh Ahmad Yasin Al-Fadangi, orang Padang.
Beliau termasuk musnidud dunya, katakan sanad keilmuannya, semua bidang ilmu dan hadis, terutama hadis, itu paling tinggi sanadnya pada zaman itu, pada zaman beliau. Ya, orang yang sanadnya paling tinggi adalah beliau, Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Mungkin ini juga tidak asing kita dengar. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang aslinya dilahirkan di Banten. Kemudian setelah belajar ke Mekah, kemudian pulang, dan hampir semua ulama generasi setelah beliau itu adalah murid-murid beliau di Indonesia. Di Indonesia, ulama Indonesia yang setelah generasi beliau itu hampir semuanya murid-murid beliau, termasuk juga pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu juga murid Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian tapi ketika itu ada desakan dari penjajah Belanda, kemudian akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah dan melanjutkan belajar dan mengajar di sana, dan menulis kitab, dan beliau juga pernah diberi penghargaan oleh pemerintah Mesir karena beliau pernah menulis kitab tafsir yang sangat fenomenal pada saat itu. Dan beliau meninggal di Mekah, dikuburkan di kuburan Baqi. Ada juga misalkan Syekh Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmisi dari Termas. Aslinya orang dari Termas. Nah, beliau pernah belajar di Termas. Termas itu Pacitan. Kemudian juga di Sumatera lagi itu ada misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri dari Mandailing, Medan. Masih banyak lagi ulama-ulama kita yang mungkin kita agak asing beberapa. Tapi ulama-ulama kita ini itu banyak sekali karya-karyanya, kitab-kitab yang telah ditulis dengan bahasa Arab. Dan mungkin sebagian dari kita mungkin tidak terlalu mengenal, apalagi tulisan-tulisan kitab-kitab beliau-beliau. Padahal justru mungkin kitab-kitab beliau ini justru dicetak di luar negeri, di Timur Tengah, dan dipelajari di sana. Nah, cetakan-cetakannya malah lebih bagus yang dari Timur Tengah. Baik. Jadi intinya semua sumber syariat Islam yaitu berbahasa Arab. Mungkin Anda pertanyaan, Ustadz, sekarang ini kan sudah banyak buku-buku terjemah yang kita tidak harus bisa bahasa Arab, bisa juga membacanya. Gimana Ibu sekalian? Apakah buku terjemah itu bisa mewakili? Jawabannya tidak. Buku terjemah itu tidak bisa mewakili. Karena, meskipun buku-buku terjemah itu ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Nah, orang-orang sekarang jadi bisa membaca tanpa harus belajar bahasa Arab. Nah, tapi di sisi lain, tren penterjemahan ini ada sisi negatifnya. Ada sisi negatifnya. Terkadang kita menemukan beberapa kitab yang misalnya para ulama itu sebenarnya itu mewanti-wanti, jangan sampai kitab ini dibaca oleh orang awam atau orang yang baru belajar. Tapi sekarang sudah banyak diterjemahkan. Belum lagi sekalian, buku terjemah. Buku terjemah itu ada kelemahannya juga. Misalkan apa? Buku terjemah, ketika kita membaca terjemahan, itu kita sangat terikat dengan pemahaman sang penerjemah. Ya atau ya? Halo? Halo? Muhammad masih ada? Ustaz. Nah, Masih Ustaz. Nah, ya, saya takut ditinggal sendiri. Ntar ngomong sendiri. Baik. Nah, Ustaz. Jadi
buku terjemah itu terkadang kalau kita membaca buku terjemahan itu kita sangat terikat dengan pemahaman penerjemah. Bisa jadi kalau kita paham bahasa Arab, kemudian kita membacanya sendiri, bisa jadi pemahamannya tidak seperti itu. Bisa jadi pemahamannya tidak seperti itu. Karena ya, mungkin penerjemah itu memahami dari sudut pandang dia, ya kan Ibu ya? Nah, Nah, jadi buku-buku terjemah itu ada sisi nah. positifnya, tapi tidak bisa mewakili 100%. Baik, berikutnya alasan kenapa belajar bahasa Arab itu penting, karena dengan kita memahami bahasa Arab, setidaknya meminimalisir atau menghindarkan kita dari salah faham dalam mempelajari agama Islam. Mohon sekalian, kalau misalnya kita perhatikan atau bahkan kita tanya orang-orang yang mungkin bermasalah dalam pemahamannya, dalam keislamannya, eh, itu kalau kita tanya, mereka yang dirujuk itu apa? Mereka pasti akan menjawab, Al-Quran juga, hadis juga, dan kitab-kitab para ulama juga. Kebanyakan pasti kalau kita misalkan memperhatikan orang-orang yang tidak benar dalam pemahaman Islamnya, itu kalau kita tanya, mereka merujuk ke apa? Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Oh, sama. Tapi kenapa kok bisa menyeleweng? Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa kok bisa salah pemahamannya? Kenapa? Karena tidak bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Karena tidak paham bahasa Arab atau kurang menguasai bahasa Arab. Akhirnya salah paham. Atau ada ustadznya yang menjelaskan sepenggal-sepenggal, misalkan seperti itu. Syekhnya menjelaskan hadis itu sepenggal-sepenggal dicomot, gitu kan. Karena saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang ustadz yang dulu itu pernah jihad di Afghanistan dan sekarang sudah taubat. Itu ceritanya itu beliau awal-awal dulu tuh seperti itu. Jadi eh, dari syekhnya itu menyampaikan hadis, tapi hanya sepenggal. Menyampaikan hadis hanya sepenggal. Ah, jadi membuat semangat menggebu-gebu dalam berjihad. Padahal kalau dilanjutkan lagi hadisnya, itu ada amalan yang lebih baik dalam berjihad. Bukan harus jihad, tidak harus seperti itu. Jadi seperti itulah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Tayyib. Kemudian, kemudian alasan kelima, kenapa kita penting belajar bahasa Arab? Karena setiap ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis memiliki keutamaan lebih. Setiap ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis punya keutamaan lebih dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan orang yang mempelajarinya serta mengajarkannya akan mendapatkan pahala yang lebih juga. Nah, kemudian alasan yang keenam adalah bahasa Arab adalah bahasa yang dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Sebagaimana dimudahkannya Al-Quran. Allah bersabda, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan telah kita mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai petunjuk. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka adakah orang yang mengambilnya sebagai pelajaran? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, kata Allah. Kami telah memudahkan Al-Quran. Jadi ini janji Allah. Ketika Allah bersabda dan berjanji Allah akan memudahkan Al-Quran, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan memberi kemudahan juga pada bahasanya. Karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kalau Al-Quran dimudahkan, berarti bahasa pengantarnya juga dimudahkan. Ya kan Ibu? Tapi umat sekalian, kita juga harus betul-betul memahami. Jangan sampai kita beranggapan mentang-mentang kita paham, kita mentang-mentang Al-Quran itu dimudahkan. Berarti bahasa Arab juga diberi kemudahan oleh Allah untuk dipelajari. Bukan berarti kita belajar bahasa Arab itu dengan santai-santai, dengan uh, rebahan, gitu. Tiba-tiba bisa itu. Mentang-mentang, oh ini sudah daftar di kursus
bahasa Arab atau di Kubaro, kayak ini belajar bahasa Arab online. Ini nanti pasti bisa lah insya Allah karena Allah memberikan kemudahan. Hala ya ummahat. Saya sering menyampaikan kepada ummahat dan murid-murid saya, semua hal yang memiliki keutamaan pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Saya ulangi lagi, semua hal yang memiliki keutamaan pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Bagaimana misalkan menghafal Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Tapi apakah bisa seseorang itu misalkan santai-santai, rebahan, tiba-tiba hafal Al-Quran? Nah, la yumkin. Nggak mungkin. Demikian juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu keutamaannya luar biasa. Untuk mendapatkannya, untuk bisa, itu harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Ketika kita memulai usaha, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Kalau memang usaha kita, niat kita tulus, usaha kita tulus, dan kita tekun, insya Allah Allah akan membukakan pintu kemudahan. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semua. Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Tidak ada kan, Mas? Selanjutnya, unsur-unsur bahasa. Ya sebenarnya unsur-unsur bahasa ini tidak hanya terkait dengan bahasa Arab, tapi semua bahasa. Mungkin di sini ibu-ibu sekalian ada yang guru bahasa lain, misalkan bahasa Inggris atau bahasa lain, atau memang hobi, misalkan atau mahir di bahasa selain bahasa Arab. Itu mungkin juga kita tahu unsur-unsur ini. Jadi kalau kita ingin mempelajari dan menguasai suatu bahasa, maka harus mencakup semua unsur ini. Unsur-unsur bahasa itu apa saja, Umahat? Setidaknya ada 4 di sana. Ada berapa Ibu sekalian? Halo? Ada 4. Ada 4. Nah, ada 4. Baik. Ada 4. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah maharatul qiraah. Kemampuan membaca. Atau dalam bahasa Inggris disebut reading. Ya kan Ibu ya? Kemampuan untuk membaca. Maharatul qiraah. Istilah bahasa Arab. Maharatul qiraah. Kemampuan membaca. Kemudian unsur yang kedua adalah maharatul kitabah. Kemampuan menulis atau writing. Kemudian yang ketiga adalah maharatul istima'. Kemampuan memahami apa yang kita dengar. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Listening. Kemudian yang keempat adalah maharatul kalam. Maharatul kalam atau kemampuan berbicara atau speaking. Baik, ini adalah 4 unsur bahasa, termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab itu mencakup 4 unsur ini. Kalau kita ingin menguasai bahasa Arab, harusnya kita menguasai 4 unsur ini juga. Kita tidak hanya misalkan tidak hanya fokus pada qiraah saja, kemampuan membaca saja, lah. Atau kemampuan berbicara saja, lah. Itu hanya sepenggal dari bahasa. Kalau kita ingin menguasai suatu bahasa, ya berarti harusnya menguasai keempat unsur ini. Begitu Ibu ya? Meskipun di sana meskipun ada tergantung tujuannya biasanya Ibu-ibu sekalian. Terkadang kalau misalkan misal contoh saja, misalkan ibu-ibu di sini belajar bahasa Arab itu pengen jadi TKW misalkan, misal. Berarti ya nggak usah perlu belajar qiraah, kitabah, itu mungkin nggak terlalu perlu, mungkin hanya perlu maharatul kalam, gitu kan Ibu ya? Tapi kan nggak ada yang niat belajar bahasa jadi TKW di sini kan Ibu ya? Enggak, Ustaz. Baik, termasuk juga misalkan kalau ingin memahami kitab-kitab para ulama, ya berarti kita berusaha untuk menguasai maharatul qiraah. Dan sebenarnya kitab-kitab pembelajaran bahasa Arab itu banyak sekali. Kalau kita temukan sekarang saat ini kitab-kitab pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak sekali, ya kan Ibu-ibu sekalian?
Dan sebenarnya dengan banyaknya kitab-kitab pembelajaran bahasa Arab itu juga menunjukkan bahwasanya belajar bahasa Arab itu diberi kemudahan. Baik. Tapi biasanya kalau kita perhatikan, setiap kitab itu mempunyai metode dan uh, penekanan masing-masing. Maksudnya yang diutamakan unsur apa dahulu. Biasanya seperti itu. Misalnya saja kalau kita perhatikan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu kalau kita perhatikan, yang paling ditekankan pertama itu apa? Maharatul kalam. Kemampuan untuk berbicara. Makanya di sana kalau kita perhatikan jilid pertama, jilid kedua, itu kebanyakan hanya hiwar. Ya kan ya Bu ya? Hiwar, percakapan, seperti itu. Belum membahas kaidah-kaidah. Belum membahas kaidah-kaidah. Sedangkan ada juga kitab-kitab bahasa Arab yang misalkan fokusnya ditekankan pertama itu adalah kemampuan membaca. Nah, misalnya saya lupa nama kitab atau empat langkah mudah membaca kitab kuning misalnya seperti itu. Itu berarti kan kemampuan membaca yang ditekankan. Dan macam-macam, ada juga misalkan buku yang misalkan hanya latihan menulis saja, ada seperti itu. Baik. Tapi kita berusaha memilih untuk yang kita pelajari itu kita bisa berusaha memilih kitab yang ya bisa mencakup keempatnya ini. Mungkin ya kita usahakan bisa mencakup keempatnya ini. Meskipun terkadang itu porsinya itu tidak sama antara keempat unsur ini. Kitab yang kita baca dan kita pelajari nanti akan kita bahas pada saatnya. Baik. Hal min soal Wahad, ada pertanyaan? La yujad. Berikutnya Wahad. Yang kedua adalah metode efektif belajar bahasa Arab. Mungkin selama ini ada yang belajar bahasa Arab, ada yang bertanya, Ustaz, saya selama ini tuh belajar bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab. Tapi kok nggak bisa-bisa? Ini gimana? Belajar bahasa Arab itu harusnya gimana sih? Baik. Kita bahas di sini sekilas. Semoga bisa membantu dan memberikan gambaran. Baik. Metode efektif belajar bahasa Arab. Yang paling pertama, seperti di awal tadi, Ibu sekalian, yang paling pertama yang harus kita lakukan apa? Adalah meluruskan niat kita. Kita belajar itu untuk apa? Karena itu sangat menentukan. Allah akan memberikan kemudahan berdasarkan tujuan kita. Tujuan kita mau apa? Kita diberikan kemudahan menuju tujuan itu. Jadi betul-betul luruskan niat kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian, setelah kita meluruskan niat, kita harus sadar, Wahad sekalian. Kita belajar bahasa Arab, itu tidak seperti bahasa-bahasa yang lain. Belajar bahasa Arab, yaitu termasuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi syar'i. Bahasa Arab itu termasuk ilmu syar'i. Jadi, ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita juga harus memiliki sifat-sifat seorang penuntut ilmu syar'i. Ketika kita belajar bahasa Arab, kita harus memiliki sifat-sifat penuntut ilmu syar'i. Sifat-sifat dari penuntut ilmu syar'i itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan banyak para ulama yang menuliskan kitab khusus untuk adab seorang penuntut ilmu. Banyak sekali. Tapi setidaknya kita malam hari ini kita akan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam nasihat beliau. Ada 2 bait yang pernah beliau sampaikan dan ini juga tertulis di Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah kitab kumpulan bait-bait syair Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak nasihat di sana. Di antaranya adalah nasihat menuntut ilmu ini. Dia pernah mengatakan, Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin
wa tulu zamani. Tapi mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang tidak asing dengan dua bait syair ini. Ya kan ibu-ibu ya? Saya yakin. Ada yang tidak asing, ada yang pernah mendengarnya. Tayyib, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, akhi lan tanala al-ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aku akan menjelaskan kepadamu an tafsiliha bibayan secara rinci. Aku akan memberitahukanmu secara rinci. Baik, yang pertama apa? Dzaka'un. Ma makna dzaka'un, Mahat? Cerdas. Baik, dzaka' itu adalah kecerdasan. Naam. Dzaka'un itu adalah kecerdasan. Dan umat sekalian, sebenarnya setiap kita itu diberi kecerdasan oleh Allah. Ya atau ya? Ya. Setiap kita itu diberi kecerdasan oleh Allah. Hanya saja terkadang itu bagaimana kita menjaga kecerdasan itu dan mengembangkannya. Semua kita diberi kecerdasan oleh Allah. Mungkin kalau misalkan ada umahat yang mengatakan, misal, Ustaz, anak ini udah tua. Anak ini udah tua, jadinya itu mungkin agak susah gitu. Enggak, umat sekalian, tidak seperti itu. Sebenarnya usia itu bukan faktor utama dalam hal kecerdasan. Karena buktinya itu sebagian ulama itu ada yang belajar di waktu tua dan jadi ulama. Misalnya saja Al-Qaffal. Al-Qaffal itu beliau mulai belajar itu di usia 40 tahun. Sebelumnya sama sekali belum pernah belajar, bahkan pernah membaca muqaddimah baris pertama dalam satu kitab itu bacanya salah. Itu awal pertama kali mau belajar. Salah membaca. Ya, hadzal kitab ikhtasartuhu, aslinya demikian. Beliau membacanya hadzal kitab ikhtasartahu. Saking sebelumnya belum pernah belajar. Di usia 40 tahun baru mulai belajar. Tapi beliau meninggal di usia 80 tahun dan menjadi orang yang paling alim dalam mazhab Syafi'i di zamannya. Di zaman beliau. Beliau meninggal di usia 80 tahun dan menjadi orang yang paling alim dalam mazhab Syafi'i pada zaman itu. Ada baru mulai belajar di usia 40 tahun. Taib. Dan kalau misalkan di sekolah-sekolah itu ada pengelompokan kelas berdasarkan kecerdasan atau berdasarkan nilai, itu sebenarnya itu bukan patokan utama. Karena saya sendiri merasakan hal itu. Misalkan dulu ketika saya di SMP, itu ada kelas favorit, dan yang lain itu yang kemampuannya itu rata-rata semuanya. Yang pintar-pintar dijadiin satu kelas semuanya. Ya, tapi apakah itu menjadi patokan utama kecerdasan seseorang? Lah, seorang siswa itu patokannya tidak seperti itu kecerdasannya. Karena buktinya saya dulu itu di SMP itu tidak pernah, dulu mungkin ada sampai H kelasnya dulu. Dari A sampai H. Itu ada 8 kelas. Ada 8 kelas, saya satu angkatan itu saya di SMP. Saya nggak pernah masuk di kelas favorit. Tapi ketika saya masuk ke pesantren di pondok itu muridnya lebih banyak. Dan dari seluruh Indonesia, saya satu angkatan itu 90 sekian, hampir 1000 satu angkatan itu santrinya. Tapi saya alhamdulillah Allah memberikan taufik dan kemudahan, saya selalu di kelas atas lah. Ya alhamdulillah, taufik dari Allah. Tapi ada kakak kelas saya di SMP dulu yang dulu itu selalu di kelas favorit. Kemudian masuk di pesantren yang sama dengan saya. Itu kelasnya itu selalu di bawah dan akhirnya nggak bisa lanjut. Karena bukan nggak bisa lanjut sebenarnya, tapi dia nggak mau melanjutkan karena
karena kelas bawah dan dia sadar biasanya kelas bawah itu nggak naik. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar, nggak lanjut di pondok dan akhirnya melanjutkan di sekolah lain. Dan ada juga yang seperti itu, yang di pondok itu nggak terlalu pinter, nggak pernah kelas atas itu nggak pernah. Karena kalau di pondok saya dulu itu betul-betul urutan kelas itu berdasarkan urutan nilai. Jadi nilainya paling besar ya ya kelasnya paling atas. Kalau nilainya paling kecil ya kelasnya paling bawah. Itu betul-betul seperti itu. Tapi kenyataannya juga ada santri yang di pondok itu kelasnya bawah terus. Kemudian akhirnya nggak betah, terus akhirnya keluar dari pondok, sekolah di luar. Sekolah di luar tuh jadi anak yang paling pinter di luar. Jadi pengelompokan seperti itu bukan bukan patokan. Apalagi terkadang guru juga, perlakuan guru itu juga menentukan juga. Seperti saya dulu di SMP itu, ada beberapa guru itu mengajar di kelas favorit, yang anak-anak pinter, kumpulan anak-anak pinter, dan kelas yang lain itu beda perlakuannya kepada murid. Dan itu tentu akan mempengaruhi eh, psikologi seorang anak, ya kan Ibu ya? Nah, baik. Eh, lalu apa yang mempengaruhi kecerdasan kita? Bagaimana kita menjaga, merawat dan meningkatkan kecerdasan kita? Setidaknya di sana ada dua cara yang kita sebutkan di sini. Kita pertama adalah dengan menjaga ketakwaan kita. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Makanya tidak heran para ulama biasanya kalau sebelum belajar, sebelum membaca, sebelum menghafal, sebelum menulis, biasanya para ulama itu wudhu dahulu, kemudian sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan termasuk juga menjaganya dengan sholat malam. Insya Allah semakin bertakwa seseorang itu semakin mudah dibukakan pintu uh, semua pintu keutamaan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ada cerita di sana Ibu sekalian. Ini bukan terkait dengan jadi belajar itu bukan terkait dengan usia, tapi terkait dengan ketakwaan. Di sana ada seorang ulama yang usianya itu sampai 100 tahun. Ketika itu di usia 100 tahun, itu betul-betul fisiknya itu masih sangat kuat dan energik. Pernah dilihat oleh orang-orang itu, beliau turun dari perahu, itu lompat. Turun dari perahu, lompat. Padahal usianya 100 tahun. Orang-orang itu terheran-heran. Di usia sekian, masih sangat energik sekali. Akhirnya orang-orang itu bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Lalu beliau menjelaskan, kunna nahfadhu hadhil jawariha fil sigari fayahfadhuha Allahu fil kibari. Dahulu kami ketika masih muda, kami berusaha menjaga semua anggota tubuh ini dari dosa, dari kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah menjaganya di waktu tua kami. Dia mengatakan, dulu ketika masa mudaku, aku menjaga semua anggota tubuh ini dari dosa, dari maksiat kepada Allah. Maka Allah menjaganya di masa tua. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik. Kemudian, di antara cara menjaga dan meningkatkan kecerdasan kita adalah dengan percaya diri, umat sekalian. Percaya diri. Karena terkadang orang itu sangat bergantung pada sugesti. Orang itu sangat bergantung pada sugesti. Nah, kalau orang belajar di awal sudah bilang, kayaknya susah, anak gak bisa. Nah, kedepannya pasti akan seperti itu terus. Tapi coba tanamkan di dalam diri kita. Anak pasti bisa. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Anak pasti bisa. Kalau anak berusaha, masa nggak bisa? Orang-orang aja bisa, masa anak nggak bisa? Karena mungkin demikian Ibu sekalian. Ibaratkan saja, sebenarnya orang belajar bahasa itu ibarat anak kecil yang
belajar bicara. Ketika anak kecil belajar bicara, dia selalu berusaha untuk mencoba dan mencoba meskipun salah. Meskipun salah, dia tidak akan malu. Toh nanti kalau misalkan salah, paling-paling dibenerin paling polnya gitu. Nggak bakal dihujat. Ya kan Ibu ya? Baik, demikianlah. Belajar bahasa itu juga demikian. Harus percaya diri. Jangan sampai merasa anak nggak bisa, lemah. Nggak, jangan seperti itu. Kita harus husnudzan, husnudzan, husnudzan kepada diri kita sendiri dan husnudzan kepada Allah. Karena terkadang kebanyakan manusia itu husnudzan kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita. Kebanyakan manusia itu suudzon. Kebanyakan manusia itu suudzon kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Mau tahu buktinya? Misalnya, ketika kita di dalam kandungan ibu kita dulu, apakah kita sudah bisa mencari makan sendiri, mencari rezeki sendiri, mencari penghidupan sendiri? Sudah atau belum? Belum. Belum. Ibu masih ada kan, Ma? Masih, Ustaz. Nah, ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa cari makan sendiri. Tapi Allah menjamin kehidupan kita. Allah menjamin rezeki kita dari satu jalur plasenta. Kemudian ketika kita keluar dari perut ibu kita, satu jalur rezeki itu diputus oleh Allah. Jalur plasenta itu tadi diputus oleh Allah. Putus. Satu jalur rezeki diputus. Kemudian kita keluar ke dunia. Kita juga masih belum bisa apa-apa. Kita belum bisa cari makan sendiri, mencari rezeki sendiri. Belum bisa. Kita hanya bisa menangis. Tapi Allah masih menjamin hidup kita. Bahkan satu jalur yang diputus itu tadi, satu jalur rezeki yang diputus, diganti dengan dua jalur rezeki yang lain. Allah menjamin kehidupan kita dan rezeki kita. Kemudian ketika anak-anak, kita juga belum bisa mencari rezeki sendiri, mencari nafkah sendiri, mencari makan sendiri, belum bisa. Kita masih anak-anak. Tapi Allah menjamin rezeki kita. Allah menjamin kehidupan kita. Bahkan yang tadi, sekan dua jalur rezeki itu sudah tidak boleh kita, sudah diputus. Tapi Allah membuka jalur rezeki yang lebih banyak lagi. Kita bisa makan apapun. Kemudian seseorang biasanya ketika beranjak dewasa, sudah mulai mampu, sudah mulai kuat, sudah mulai bisa berusaha. Tapi justru pada saat itu muncul keraguan, muncul rasa suudzon. Nanti bagaimana? Bisa nggak ya? Padahal Allah sudah menjamin. Allah sudah memberi kemampuan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, tadi yang pertama adalah dzakaun. Yang kedua apa Ibu sekalian? Hirsun. Ma mana hirsun? Halo? Halo? Ya. Ibu sekalian, apa sudah ngantuk? Belum, Naam, Ustaz. hirsun. Hirsun. Ma mana hirsun? La adri, Ustaz. Tadri? Tayyib, la ba'sa. Hirsun itu mungkin sebagian orang biasanya menerjemahkannya dengan semangat, tapi sebenarnya hirsun itu lebih dari semangat. Karena kalau semangat itu biasanya himmah atau hammasah bahasa Arab. Kalau hirsun itu lebih dari semangat. Hirsun itu bisa digambarkan dengan rasa tamak, rasa betul-betul selalu haus akan ilmu, selalu pengen terus bertambah ilmunya. Tayyib. Kita sebagai penuntut ilmu harus selalu merasa kosong, harus selalu merasa kurang ilmu, harus selalu merasa, dulu kalau saya sebagai santri itu selalu dinasihati, kalian sebagai santri itu harus selalu
merasa sebagai gelas yang kosong. Gelas yang kosong. Jangan pernah merasa sebagai gelas yang penuh. Karena gelas penuh adalah gelas penuh. Kalau diisi, gelas penuh, kalau diisi, apakah bisa menampung? La, abadan. Tidak akan pernah bisa menampung. Bahkan luber, tumpah-tumpah kalau gelas penuh. Diisi lagi. Ya kan Ibu ya? Maka ketika kita sebagai penuntut ilmu, jangan pernah merasa kita sebagai gelas yang penuh. Kita harus selalu merasa sebagai gelas yang kosong. Bahkan ada ulama yang mengatakan barang siapa yang ketika mendengar faidah, ketika mendengar suatu faidah atau ketika mendengar suatu ilmu, ketika mendengar suatu ilmu yang ke-100 kalinya dia mendengar, tidak seperti ketika dia mendengar pertama kali, maka dia tidak layak untuk dianggap sebagai penuntut ilmu. Saya ulangi lagi. Ada seorang ulama yang mengatakan ketika seseorang mendengar faedah atau ilmu yang ke-100 kali, tidak seperti ketika dia mendengarnya pada saat pertama kali, maka dia tidak layak untuk dikatakan sebagai penuntut ilmu. Nah, karena penuntut ilmu itu selalu ada hirsun, bahkan kepada orang yang jauh lebih muda, atau bahkan yang menurut kita itu secara keilmuan di bawah kita. Karena namanya faidah, keilmuan, itu kita bisa ambil dari siapapun. Makanya juga sebagian ulama itu mengatakan sungai itu mempunyai hal-hal yang tidak dimiliki oleh laut. Sungai itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh laut. Bahkan kalau kita sudah banyak dan lama belajar sekalipun, ibarat laut, bukan berarti kita tidak mau menerima faedah dan ilmu dari orang yang baru belajar. Begitu Ibu Pak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Berikutnya di sana ijtihadun. Tadi setelah dakaun, hirsun, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu maksudnya apa? Usaha keras. Baik, umat sekalian. Usaha keras. Di samping kita punya kemauan, punya kemampuan, punya keinginan, tapi juga kita harus punya usaha. Dan usaha ini tidak hanya yang penting jalan begitu saja. Tapi kita harus mempunyai usaha keras, ijtihad. Ijtihad. Itu usaha keras. Juhdun. Baik. Di antara bentuk usaha dalam belajar bahasa Arab itu apa? Di antara bentuk usaha dalam belajar bahasa Arab itu adalah al-mumarasah, pembiasaan, Ibu sekalian. Pembiasaan. Karena bahasa itu dengan pembiasaan. Salah satu guru kami dulu, Dr. Dihyatul Masqan rahimahullah, beliau pernah mengatakan innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Tanpa pembiasaan nggak bisa. Pembiasaan, maksudnya pembiasaan itu pembiasaan apa? Pembiasaan dalam hal apa? Pertama mungkin pembiasaan dalam menghafal kosakata. Misalnya setiap hari kita cobalah setiap hari misalkan 5 kosakata saja misalkan. Sehari 5 kosakata. Nah, kalau sehari 5 kosakata dalam satu pekan 5 kali 7 35. Dalam satu bulan berapa Ibu sekalian? Dalam satu bulan berapa? 100? 150. 100? 50. 150? 150? Nah, kalau masa 150? Saya kok nggak yakin. Kalau misalkan satu pekan 35 dikali 4 berarti 140 lah Om. 140 Om ya. Mungkin sudah malam. 140. Nah, satu pekan 140. Apaan? Satu bulan maksudnya. Satu bulan itu 140. Satu bulan. Kalau 1 tahun sudah banyak sekali ya kan Ibu ya? Sudah banyak sekali kosakata. Itu dengan pembiasaan. Kita usahakan. Misalnya 1 hari 5 gitu saja. 5 itu kan misalkan pagi kita coba hafalkan, kita ulang-ulang. Nanti misalkan habis
habis zuhur kita ulang-ulang lagi, kita murojaah, kemudian nanti malam sebelum tidur itu kita ulang lagi. Nah, lima kosakata itu saja. Nanti akan banyak karena bahasa itu harus dengan menghafal kosakata. Nanti kita juga akan ada tugas pekanan menghafal kosakata insyaallah. Baik. Kemudian juga bentuk pembiasaan, misalkan kita dalam satu rumah, kita ada beberapa yang belajar bahasa Arab, atau kalau misalkan semuanya belajar bahasa Arab itu bagus, misalkan suami dan istri, ibu-ibu sekalian dan suami misalkan sama-sama belajar bahasa Arab misalkan. Coba buat kesepakatan dalam satu hari itu, misalkan ada 1 jam saja, 1 jam misalkan dari maghrib sampai Isya misalkan, itu ada kesepakatan. 1 jam itu tidak boleh komunikasi kecuali dengan bahasa Arab. Misalkan seperti itu. Nah, mungkin di awal nggak bisa langsung 100%. Di awal-awal mungkin campur-campur saja dulu nggak masalah. Yang penting kosakata yang sudah bisa itu dipraktekkan, diterapkan. Campur-campur nggak masalah. Misalkan kita tahu kosakata beberapa kosakata yang sudah kita tahu, maka langsung harus kita terapkan. Misalkan babun, pintu, babun. Jangan pernah bilang pintu lagi, bilang babun, langsung digunakan dan dipraktekkan. Jangan hanya dihafal kemudian ditinggalkan lah, nanti bakal hilang biasanya kalau seperti itu. Dicoba dalam jangka waktu tertentu, dicoba dipraktekkan kosakata yang sudah dihafal itu dipraktekkan. Campur-campur dulu nggak apa-apa, dengan bahasa lain nggak masalah. Kalau kemudian membuat kesepakatan dalam 1 hari, misalkan 1 jam untuk berbahasa Arab. Baik. Kemudian kalau dulu saya itu berusaha itu setiap benda yang saya lihat itu saya berusaha pengen tahu bahasa Arabnya apa dan saya cari di kamus. Dan ketika jalan itu semuanya saya sebutkan bahasa Arabnya. Dulu waktu awal-awal jadi santri seperti itu. Dulu itu misalkan dari asrama ke masjid itu dari asrama ke masjid itu sekitar 300 meter lah itu jaraknya, jalan kaki 300 meter. Nah, itu banyak sekali hal yang dilihat. Ada lapangan, gedung, tiang, lantai, jendela, kemudian pohon, dahan, ranting, kemudian banyak sekali yang dilihat lah. Yang penting, dan semua apa yang saya lihat saya sebutkan bahasa Arabnya. Saya harus tahu bahasa Arabnya dan saya sebutkan setiap kali lihat. Selalu seperti itu. Thayyib. Kemudian bentuk pembiasaan juga Ibu-ibu sekalian, yaitu coba sering mendengarkan bahasa Arab. Sekarang alhamdulillah ada YouTube misalkan. Itu coba cari video-video berbahasa Arab, entah itu misalkan muhadharah, ceramahnya syekh, atau misalkan video kartun anak bahasa Arab. Itu coba sering dengarkan. Mungkin ketika mendengar pertama kali itu rasanya cepat sekali dan nggak jelas bicara apa. Tapi coba diulang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-kelamaan kita bisa menangkapnya. Yaitu dengan pembiasaan telinga kita. Harus dengan pembiasaan. Karena kalau tanpa pembiasaan akan sulit. Bahkan orang yang lama di pondok sekalipun, itu ketika awal misalkan dulu saya awal-awal masuk Lipia itu teman-teman itu yang betul-betul pertama kali masuk Lipia di takmili itu pekan pertama bahkan sampai pekan kedua itu masih adaptasi dengan apa yang disampaikan dosen. Ini dosen ini ngomong apa ini? Kadang itu lahjahnya tidak seperti kita, kemudian ritmenya terlalu cepat seperti itu. Tapi ketika masuk pekan ketiga itu baru santai. Oh, ini maksudnya sudah biasa lah, sudah paham. Baik. Terus harus dengan pembiasaan. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Berikutnya yang keempat adalah bulghah, kata beliau. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Bulghah atau dalam riwayat yang lain disebutkan dirham. Bulghah itu bekal yang cukup. Naam. Setiap menuntut ilmu kita harus punya bekal yang cukup. Bekal sebenarnya bekal ini terkadang termasuk perlengkapan peralatan belajar kita. Misalkan ibu-ibu sekalian, kalau misalkan dalam belajar online itu ada laptop atau ada tablet, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh
lebih maksimal karena layarnya lebih lebar dan kita bisa membukanya dengan mudah. Atau kalau misalkan nggak ada laptop atau nggak ada tablet, mungkin pakai HP juga nggak masalah. Karena bekal atau perlengkapan ini harapannya adalah cukup, bukan mewah, bukan harus bagus, tapi cukup. Harus ada, tidak harus betul-betul mahal. Misalkan buku, kemudian pena, kemudian juga pastikan juga alatnya dalam kita menyimak, seperti headset, itu akan lebih jelas kalau kita menyimak. Kemudian pastikan juga sinyalnya, seperti itu. Tidak harus mahal atau mewah. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri yang menyampaikan bait syair ini, beliau kalau kita lihat sirah beliau, biografi beliau itu bukan orang kaya. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i itu ketika masih kecil beliau sudah yatim. Beliau aslinya orang Quraisy. Kedua orang tua beliau melakukan perjalanan ke Palestina ketika mengandung Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika ibu Al-Imam Asy-Syafi'i mengandung, kedua orang tuanya melakukan perjalanan ke Palestina untuk berdagang. Jadi meninggalkan Mekah menuju Palestina. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Palestina. Qadarullah, ayah beliau meninggal di sana. Dan di usia 2 tahun, ibunda beliau membawa kembali Al-Imam Asy-Syafi'i ke Mekah. Pindah lagi ke Mekah. Dengan harapan nanti bisa tumbuh di lingkungan yang baik dan bisa belajar dari ulama-ulama di Mekah. Baik, ibunda beliau adalah janda dan tentu tidak punya penghasilan besar. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah suatu ketika itu diantar oleh ibunya belajar ke masjid, belajar Al-Quran. Tapi karena tidak punya biaya, akhirnya ditolak oleh ustadznya saat itu. Ketika ustadznya menolaknya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i memperhatikan dari pojokan masjid. Al-Imam Asy-Syafi'i yang masih kecil itu memperhatikan dari pojokan masjid, dari awal sampai akhir. Ketika ustadznya itu selesai mengajar, Imam Syafi'i itu mendatangi murid-murid yang diajar tadi. Kemudian menyampaikan persis seperti apa yang disampaikan ustadznya tadi. Persis. Akhirnya ustadznya itu ketika memperhatikan itu, baru sadar, ini bukan anak biasa, ini anak yang luar biasa. Akhirnya gurunya tadi itu mau mengajarinya. Dan Al-Imam Syafi'i itu tidak punya alat tulis, saking miskinnya. Tidak punya kertas, karena kertas pada saat itu mahal. Ketika beliau hendak menulis, itu beliau menuliskan di atas permukaan tulang belulang, tulang unta, itu kan biasanya besar. Itu beliau biasanya kalau mau mencatat, itu ditulis di permukaan tulang. Sampai pada suatu saat, itu ditegur oleh ibundanya. Ibunya bilang, "Ila mata wa anta tamla'u hadhihi al-ghurfah bil 'idham?" Sampai kapan kamu mau memenuhi ruangan ini dengan tulang belulangmu? Akhirnya ketika itu Al-Imam Syafi'i menghafal semua apa yang dicatat di tulang belulang itu tadi, semua yang dihafal dan dibuang semua tulang-tulangnya. Pernah juga beliau mengambil kertas-kertas bekas dari diwan itu kantor. Biasanya kan kertas itu kan biasanya yang digunakan itu bagian depannya dan bagian belakangnya itu masih kosong. Beliau biasanya menggunakan kertas-kertas bekas yang bagian belakangnya itu untuk menulis, memanfaatkannya. Baik. Jadi intinya harus ada bekal dan perlengkapan yang cukup. Tidak harus bagus, tapi harus ada. Baik. Berikutnya yang kelima, setelah dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, kemudian apa? Wa suhbatu ustadzin. Wa suhbatu ustadzin atau membersamai guru. Atau juga bisa kita fahami dengan beradab kepada guru. Naam. Adab kepada seorang guru
itu juga sangat penting dalam menuntut ilmu. Karena para ulama juga sering mengatakan la ilma liman la adaba lahu. Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang tidak punya adab. Nah, terkadang orang mendapatkan wawasan, sekedar pengetahuan dan wawasan, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya tersebut. Jadi sangat penting memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Terutama adab kepada seorang guru. Baik, kita percepat. Berikutnya yang terakhir di sana, setelah dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin, yang terakhir apa Ibu sekalian? Wa tulu zamani. Tulu zaman. Ma makna tulu zaman, Wahad? Waktu yang panjang, Ibu sekalian. Belajar itu butuh waktu. Belajar itu butuh waktu. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Karena belajar itu butuh proses. Belajar itu harus dengan tahapan-tahapan, harus melalui tahapan-tahapannya. Jadi nggak bisa dipaksakan sekaligus langsung harus bisa pada suatu waktu singkat, itu tidak bisa. Makanya para ulama mengatakan, man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan, fa innal uluma bimururil layali wan nahar. Man ramal ilma jumlatan, siapa yang berusaha memaksakan diri untuk menguasai suatu bidang ilmu sekaligus dalam satu waktu singkat, dhahaba anhu jumlatan, maka akan sirna, akan lenyap juga darinya dalam waktu singkat. Fa innal ilma bimururil layali wan nahar, karena ilmu itu hanya bisa dikuasai dengan sedikit demi sedikit, dari malam ke malam, dari hari ke hari, sedikit demi sedikit dengan proses. Nah, makanya kalau kita mungkin pengalaman mungkin dulu ketika di sekolah atau ketika kuliah, dulu ada sistem SKS, ya kan Ibu ya? Sistem kebut semalam. Nah, kalau misalkan mau ujian baru kebut. Pernah ada yang seperti itu Ibu sekalian? Nah, biasanya bisa ketika belajar satu semalam itu bisa paham. Tapi ketika sudah selesai ujiannya, ilmunya di mana? Ilmunya sudah jadi nilai, sudah nggak berbekas di otak. Ya kan Ibu ya? Baik. Karena seperti itu, harus dengan bertahap. Jadi jangan khawatir dan jangan berkecil hati kalau misalkan di dalam satu pertemuan kita nggak bisa memahami secara 100%. Nggak mungkin. Bahkan kita dulu, mungkin nanti ustadz yang mengajar, ustadzah yang mengajar ibu-ibu sekalian bisa ditanya. So, ustadzah dulu kalau misalkan belajar itu apa iya langsung paham? Pasti jawabannya enggak. Pada satu pertemuan itu nggak mungkin bisa paham 100%. Pasti ada beberapa hal yang masih agak samar gitu. Dan bahkan pengalaman kita dulu itu, misalkan dulu di pondok itu, semua pelajaran di tahun pertama di kelas 1 itu nggak bisa, nggak difahami, nggak paham di kelas 1 itu nggak paham. Tapi yang penting dihafal aja, makanya bisa naik itu karena dihafal aja. Semuanya dihafal aja. Kemudian ketika naik kelas 2, baru paham. Oh, kemarin itu kelas 1 itu maksudnya seperti ini. Pelajaran kelas 2 ternyata seperti itu juga, nggak paham di kelas 2-nya. Nah, tapi yang penting dihafal aja. Kemudian di kelas berikutnya, di kelas 3, itu baru paham. Oh, kemarin yang dipelajari maksudnya demikian. Nah, seperti itu. Nah, dan tulu zaman atau waktu yang panjang ini setidaknya mengandung dua hal, yaitu kesabaran dan keistiqomahan. Kesabaran dan keistiqomahan. Waktu yang panjang itu butuh kesabaran dan keistiqomahan. Sabar, umat. Kesabaran dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Kesabaran dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Sekali lagi saya ulangi, kesabaran dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Kalau kita lihat ibu sekalian, sebenarnya kita harus sangat bersyukur saat ini, zaman sekarang, belajar menuntut ilmu itu sangat jauh lebih mudah dibanding zaman dahulu. Di sini ada cerita, mungkin saya pernah menceritakan dulu, mungkin ada yang pernah mendengarnya. Dulu ada seorang ulama yang
namanya Harun atau Abu Nasr. Abu Nasr, dan biasanya lebih dikenal dengan Ibnu Jandal. Ibnu Jandal, dia orang Cordoba. Ibnu Jandal. Beliau menceritakan, kunna nakhtalifu ila Abi Ali. Dulu aku pernah belajar kepada Abu Ali Al-Baghdadi, orang Baghdad. Di Jami' Az-Zahra fi Qurtuba, di Masjid Jami' Az-Zahra di Qurtuba. Wa nahnu fi fasli Rabi', dan ketika itu kita di musim semi, ini banyak hujan. فبينما أنا ذات يوم في بعد الطريق إذ أخذتني سحابة فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها. Suatu ketika aku berangkat ke tempat ngajar beliau. Suatu ketika aku berangkat menuju tempat mengajar beliau. Tapi di tengah perjalanan turun hujan. Idh akhadhatni sahabah, turun hujan. Hujan lebat. Fama wasaltu ila majlisihi illa waqad ibtallat thiyabi kulluha. Dan aku sampai di tempat beliau mengajar, bajuku semuanya basah kuyup. Wa hawalai Abi Ali a'lamun ahli Qurtubah. Dan saat itu aku lihat di sekeliling Abu Ali, gurunya Abu Ali, yaitu ada orang-orang penting, orang-orang Cordoba, orang-orang penting di daerah Cordoba. Jadi di sana kan ngajarnya di Cordoba, orang-orang penting Cordoba. Kemudian gurunya Abu Ali, fa'amaroni bidunuwi minhu, nyuruh Ibnu Jandal tadi untuk menyingkir dan membersihkan diri. Karena gurunya ini melihat Ibnu Jandal ini mengeluh dengan kondisinya seperti itu. Dan gurunya mengatakan, faqala li, gurunya mengatakan, Abu Ali tadi mengatakan, mahlani Aba Nasr, sabar wahai Abu Nasr, Ibnu Jandal, sabar. La ta'saf ala ma arada lak, jangan terlalu mengeluh atas apa yang menimpamu. Fadha syai'un yatmahillu anka bisur'atin bithiyabin ghairiha tubaddiluha, karena hal yang menimpamu ini akan segera sirna, akan segera hilang, akan segera selesai ketika kamu mengganti seluruh bajumu. Udah, ganti baju aja, udah selesai urusannya. Kemudian gurunya tadi masih melanjutkan. Waqala Abu Ali, gurunya tadi masih melanjutkan. Waqad arada li ma abqa bi jismi nuduban tadkhulu ma'i al-qabr. Telah membekas di tubuhku suatu bekas yang akan bersama denganku sampai aku mati, sampai masuk liang lahat, sampai masuk kubur. Kemudian beliau bercerita kejadian yang dialami. Jadi gurunya tadi Abu Ali bercerita kepada Ibnu Jandal. Abu Ali bercerita, Ana kuntu akhtalifu ila Ibni Mujahid rahimahullah. Dahulu aku pernah belajar kepada Ibn Mujahid rahimahullah. Fajtalattu ilaihi, ay dhahabtu ilaihi min akhir al-lail qabla al-fajr li'ataqarraba minhu. Maka aku berangkat menuju tempat beliau mengajar itu sebelum subuh, masih malam, di akhir malam aku berangkat. Li'ataqarraba minhu, dengan harapan aku bisa duduk dekat dengan beliau pada saat majelis. Nah, karena kalau duduk dekat dengan pemateri itu biasanya lebih banyak barokahnya dan lebih mudah paham, ya kan Ibu ya? Nah, ya saya wakili jawabannya. Ibu sekarang nggak ada suara. Baik. Tapi apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan harapan Abu Ali? Falamma intahaitu ila ad-darbi alladhi kuntu akhruju minhu ila majlisihi. Tapi ketika aku sampai di tempat beliau ngajar, di langkah terakhir yang bisa aku capai di tempat beliau ngajar, alfaituhu mughlaqan wa asura alayya fathuhu. Ternyata tempatnya itu sudah ditutup, pintunya sudah tertutup rapat. Wa asura alayya fathuhu, sampai saking penuh orang di dalamnya itu sampai susah untuk dibuka. Didorong itu susah, dibuka itu susah karena saking penuh orang di dalamnya.
Beliau itu sangat sedih sekali. Ketika itu beliau mengatakan faqult subhanallah ubakkiru hadzal bukura wa ughlabu 'ala al-qurbi minhu. Subhanallah, aku berangkat sepetang ini, aku berangkat malam ini. Wa ughlabu 'ala al-qurbi minhu, tapi aku tidak bisa duduk dekat dengan beliau. Beliau sangat sedih. Kemudian ketika beliau merenung, beliau melihat fanadhartu ila sarabin bijanbid dar fatahamtuhu. Kemudian aku melihat di samping rumah itu ada lubang pembuangan. Mungkin seperti lubang pembuangan selokan seperti itu. Saluran air. Faqtahamtuhu. Kemudian beliau ketika melihat lubang itu beliau berusaha masuk melalui lubang tersebut. فلما توسطته ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض. Tapi ketika beliau sampai di pertengahan lubang tersebut, ternyata lubangnya semakin menyempit. ضاق بي, ternyata lubangnya semakin menyempit. فلم أقدر على الخروج ولا على النهوض. Maka beliau sampai tidak bisa maju dan tidak bisa mundur saking sempitnya. Faqtahamtuhu ashadda iqtiham. Tapi beliau memaksakan tubuhnya supaya bisa tetap terus maju. Dorong terus. Faqtahamtuhu ashadda iqtiham. Memaksakan untuk mendorongnya terus. Hatta nafadtu ba'da an takharraqat thiyabi wa athara sarabu fi lahmi hatta inkashafa al-'azmu. Sampai sobek-sobek bajuku, karena memaksakan diri untuk tetap masuk meskipun lubangnya sempit, sampai sobek-sobek bajuku dan tercabik-cabik dagingku, kata beliau. Hatta inkashafa al-'azmu, sampai nampak tulang belulangku. Famanallahu alayya bil khuruj, dan Allah memberikan taufik kepadaku, memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku bisa keluar. Fawafaitu majlis syekhi ala hadhihi al-hal, dan aku menghadiri majlis syekh dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi berdarah-darah seperti itu. Fa aina anta mimma aradali? Maka apakah sebanding apa yang menimpamu dengan apa yang menimpaku? Inilah perjuangan para ulama dahulu. Mungkin kalau kita sering membaca biografi para ulama, kita akan sadar kita ini selama ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan para ulama. Baik. Dan ibu-ibu sekalian, belajar itu harus istiqamah. Karena belajar itu ibarat menapaki anak tangga. Selalu dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, terus naik terus. Jangan sampai di pertengahan jalan berhenti lalu memulai lagi dari awal lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, harus istiqamah. Baik, jangan sampai misalkan teman-teman yang lain nanti sudah istiqamah, kemudian kita la qadarullah berhenti di tengah jalan, akhirnya teman-teman yang lain sudah selesai, sudah menguasai, kemudian kita dari ulang lagi, dari awal lagi, selalu seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik dan keistiqamahan kepada kita semua. Ini adalah kalian suara saya. Tadi berisik Ustaz. Sekarang bagaimana? Jelas. Jelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu-ibu sekalian, kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, yaitu kitab pembelajaran bahasa Arab yang dipakai di Universitas Islam Madinah, yang mana di Universitas Islam Madinah
pelajari. Halo. Suara saya terdengar umat sekalian? Suara saya terdengar? Sudah, Ustaz. Afwan umat sekalian. Nah, Taib. Dan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang kita gunakan di markas kita ini sudah kita sesuaikan, kita susun ulang dan kita rapikan ulang supaya lebih mudah untuk kita pelajari dengan online. Jadi nanti insya Allah ibu-ibu sekalian akan kita kirimkan kitab dalam bentuk PDF yang akan kita pelajari. Nanti ibu-ibu sekalian bisa mencetaknya sendiri dan memang dianjurkan untuk dicetak sendiri. Tapi kalau misalkan tidak, ya cukup dengan PDF itu. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan dicetak. Taib, dan nanti akan kita bagikan per semester insya Allah kitabnya. Taib, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah itu sebenarnya itu terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan setiap jilidnya ini mungkin akan jumlah babnya itu berbeda-beda. Jumlah babnya itu berbeda-beda. Makanya dari 4 jilid ini akan kita bagi menjadi 8 semester ibu-ibu sekalian. 8 semester. Misalnya kitab jilid pertama di sana. Kitab jilid pertama itu terdiri dari 23 bab. 23 bab ini nanti akan kita pelajari selama 2 semester. Semester pertama 12 bab, semester kedua 11 bab. Kemudian di kitab di jilid kedua. Jilid kedua itu ada 31 bab. 31 bab akan kita jadikan selama 3 semester. 3 semester. 3 semester ini misalnya semester 3 di sana. Semester 3 10 bab, semester 4 10 bab, semester 5 11 bab. Kemudian di jilid 3 itu hanya 17 bab, itu 1,5 semester. Semester 6 itu 11 bab dan semester 7-nya 6 bab dari jilid 3 dan 6 bab dari jilid 7, kemudian semester 8-nya sisanya 11 bab. Ini terkait dengan muqarrar atau modul yang akan kita pelajari. Kemudian sistem belajarnya bagaimana? Baik, sistem belajar kita pertama, program kita ini betul-betul full online. Program Kubaro ini full online. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung sama sekali, tidak ada tatap muka pembelajaran tatap muka secara langsung, kecuali kalau misalkan ibu-ibu nanti ada misalkan ada rencana kesepakatan untuk kopdar bareng gitu kan. Sebagian ibu-ibu di kelas-kelas yang sudah ada itu biasanya seperti itu. Karena udah lama belajar tidak pernah ketemu akhirnya janjian untuk ketemu. Nah, tapi kita belajarnya itu aslinya full online. Kemudian untuk waktu belajar kita adalah sepekan sekali. 1 kali pertemuan dalam 1 pekan dan durasinya adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Baik. Dan karena belajar bahasa itu kalau 1,5 jam sekali 1 pekan itu sangat kurang sekali. Padahal tadi kita bilang belajar bahasa itu seperti halnya anak kecil belajar bicara. Harusnya itu banyak mendengar, banyak melihat, banyak mencoba. Harus seperti itu. Maka seharusnya kalau 1 kali pertemuan 1,5 jam dalam 1 pekan itu sangat kurang sekali. Makanya kita siasati dengan tugas. Di sana ada tugas ini supaya tidak hanya sepekan sekali berinteraksi dengan bahasa Arab. Di sana ada dua tugas. Pertama ada tugas hafalan, yaitu menghafal kosakata setiap bab yang akan dipelajari. Taib, menghafal kosakata setiap bab yang akan dipelajari. Misalnya, pekan depan kan ibu-ibu sekalian akan mempelajari bab pertama insya Allah, ya kan ibu-ibu ya? Berarti saya sampaikan sekalian, tugas pekan ini
tugas pekan ini adalah menghafal kosakata bab pertama. Nanti silahkan ditanyakan kepada pengajarnya nanti bagaimana teknis pengumpulan tugasnya. Begitu Ibu ya? Nanti insya Allah dijelaskan oleh ustadzahnya. Kosakata nanti dihafal, direkam seperti itu, direkam, kemudian dikirimkan rekamannya. Kalau dikirimkannya kemana, nanti silahkan tanya ustadzahnya masing-masing, atau nanti tunggu penjelasan dari ustadzahnya. Nanti insya Allah kita kirimkan PDF dari kitab Durusul Lughahnya dan kamusnya. Nah, yang dihafal itu kosakata dari kamus, ibu-ibu sekalian. Yang dihafal itu adalah kosakata dari kamus. Kamus itu nanti per bab. Jadi kosakatanya per bab. Baik. Kemudian ada tugas kedua. Tugas kedua adalah tugas tulis. Tugas tulis ini adalah mengerjakan tugas tulis yang ditentukan oleh pengajar di setiap babnya. Misalnya, pekan depan ibu-ibu sekalian membahas bab pertama. Bab pertama itu di sana nanti ada latihan-latihan. Nanti ustadzahnya itu akan menentukan latihan tertentu untuk tugas tulisnya. Tugas tulis nanti dikerjakan, ditulis, kemudian difoto, kemudian dikumpulkan. Untuk teknis pengumpulannya dan kapan waktu terakhirnya nanti keterangannya dari pengajar masing-masing. Kemudian kita juga insya Allah akan ada grup kelas. Jadi kalau yang ada sekarang itu mungkin adalah grup info dan mungkin nanti akan dilebur grup infonya ke grup info yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau grup info itu hanya untuk info secara umum, misalkan jadwal secara umum, jadwal ujian, jadwal libur, atau masalah infak pembayaran, itu untuk grup info. Tapi kalau untuk pembelajaran nanti ada grup kelas tersendiri, grup kelas masing-masing. Nanti yang membuat insya Allah pengajar kelas masing-masing. Baik. Nah, ini fungsinya grup kelas itu supaya ada tempat wadah untuk diskusi, untuk tanya jawab, atau juga untuk mengontrol tugas. Baik, ini terkait dengan sistem belajar dan muqarrar yang dipelajari. Kemudian sistem penilaian dan kenaikan semester bagaimana? Tadi Ustaz katanya tadi belajarnya itu selama 8 semester misalkan. 8 semester itu nanti belajarnya bagaimana? Sistem penilaian terlebih dahulu. Naam, insya Allah nanti di akhir semester itu akan ada ujian tulis. Tapi seperti saya sampaikan tadi, setiap pekannya juga akan ada tugas. Baik. Penilaiannya, sistem penilaian yang kita terapkan itu nanti dari 100% nilai itu 60% itu dari ujian tulis akhir semester. Sedangkan 30%-nya itu dari musyarakah. Musyarakah itu tugas dan keaktifan di kelas. Sedangkan sisanya 10% itu dari kehadiran. Jadi nilai kenaikan itu tidak hanya dari ujian akhir, tapi juga dari tugas dan kehadiran. Jadi untuk tugas pekanan dan kehadiran itu juga harus diperhatikan Ibu ya. Kalau misalkan tidak bisa hadir, silahkan izin Ibu sekalian. Karena pasti setiap orang itu terkadang punya udzur atau punya kesibukan. Maka kalau misalkan tidak hadir, silahkan menyampaikan izin. Dan nilai minimal kenaikan semester adalah 60% dari total nilai. 60, nah. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan ujian akhir. Insya Allah mudah Ibu sekalian. Untuk mencapai 60% itu mudah insya Allah. Karena nilainya tidak hanya dari ujian akhir, ujian tulis akhir semester, tapi juga dari tugas dan kehadiran. Lalu berikutnya di sana predikat nilai. Di sana ada tingkatan-tingkatan predikat nilai. Di sana pertama adalah predikat mumtaz atau istimewa bagi yang mencapai nilai 90 sampai 100, kemudian jayyid jiddan itu nilai dari 80 sampai 89, kemudian jayyid dari 70 sampai 79, lalu ada makbul. Makbul itu cukup maksudnya. Itu dari 60 sampai 69, sedangkan kurang dari itu maka rosib itu kurang dan berarti harus mengulang belajar pada semester yang sama. Jadi harus mengulang belajar di semester tersebut. Ini terkait dengan sistem kenaikan dan sistem penilaian.
Kemudian di sana ada tata tertib, Ibu sekalian, tata tertib. Tapi sebelum membahas tata tertib, di sana ada 7 tips sukses belajar online. Mungkin Ibu sekalian sudah terbiasa belajar online atau mungkin ada yang baru belajar online. Pertama, yang paling pertama, seperti di awal tadi, jadikan belajar ini sebagai lahan ibadah, jangan sebagai beban, Ibu sekalian. Ya, ini kita harus semangat belajar karena kita dalam rangka ibadah, kita yang butuh belajar ini. Kemudian yang kedua, usahakan menghadiri pembelajaran tepat pada waktunya, pada jadwalnya, sesuai dengan pengarahan pengajar masing-masing. Kemudian yang ketiga, persiapkan perlengkapan belajar online sebelum dimulai pelajaran dan pastikan koneksi jaringan stabil. Yang keempat, memilih tempat yang kondusif untuk belajar. Jangan sampai terlalu gaduh, nanti kurang bisa konsentrasi. Kemudian yang kelima, disarankan untuk open mic dengan tetap memperhatikan keadaan sekitar. Baik. Diusahakan kita belajar di sini belajar bahasa, Ibu sekalian. Belajar bahasa itu perlu interaktif, Ibu sekalian. Jadi jangan open mic terus. Jadi harus jangan tutup mikrofon terus. Harus open mic, Ibu ya. Jadi supaya bisa interaktif dan nanti juga ketika membahas latihan-latihan itu nanti akan ada tanya jawab. Kemudian yang keenam, Muhammad sekalian, fokus mengikuti proses belajar sampai akhir dan yang terakhir jangan ragu untuk bertanya serta berinteraksi dengan pengajar selama KBM dan berkonsultasi di luar KBM jika menemukan kendala belajar. Ini di antara tips belajar online. Kemudian di sana ada peraturan khusus kita. Pertama, hendaknya meminta izin jika berhalangan hadir atau hadirah maksimal 10 menit sebelum KBM berlangsung. Jangan nanti sudah belajar atau sudah selesai belajarnya baru izin. Ini sebelum dimulai belajar yang diharapkan izin kalau misalkan tidak bisa hadirah. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan selama berlangsungnya KBM. Nah, ini juga termasuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Setidaknya beradab kepada ilmu. Kita menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selama berlangsungnya KBM. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan kelas sebelum KBM selesai kecuali ada uzur mendesak. Yang keempat, mengumpulkan tugas pada waktu yang ditentukan oleh pengajar masing-masing. Dan yang kelima, mencantumkan nama asli pada akun Zoom pada saat KBM. Terakhir, ada beberapa hal lain Ibu sekalian. Mungkin kita singkat saja. Di sini mungkin Ibu sekalian ada yang baru betul-betul belum mengenal Markas Salman. Di sana ada beberapa pertanyaan tentang Markas Salman ini. Markas Salman ini di mana atau programnya apa saja, tenaga pengajarnya siapa saja. Lokasi kita aslinya dulu itu kita dimulai dengan program offline. Aslinya dulu kita mulai dengan program offline di Masjid Salman Al Farisi di Hajiten, di Jalan Hajiten Jakarta Timur. Mungkin sebagian ibu sekalian tahu, di sana dulu kita aslinya mulai dengan belajar offline di sana. Dan karena kondisi pandemi, akhirnya kita berinisiatif dan teman-teman itu berinisiatif untuk membuka program online. Kemudian program-program yang kita jalankan, setidaknya di sana ada beberapa program yang kita jalankan. Di sana ada halaqah Al-Quran di masjid. Di sana belajar membaca dan menghafal Al-Quran berjenjang sesuai kemampuan. Kemudian di sana ada tahsin tingkat dasar, tahsin tingkat lanjutan, dan tahfidz. Kemudian ada kajian setelah selesai belajar Al-Quran dengan materi akidah, fikih, adab, dan sirah. Kemudian program yang kedua, di sana ada Ta'lim Bahasa Arab yang di masjid. Ini Ta'lim Bahasa Arab offline. Di sana belajar bahasa Arab dari dasar, diajar oleh alumni dan mahasiswa Lipia yang sekarang masih ada di Jakarta. Kemudian programnya juga berjenjang, diselesaikan selama 8 semester, hampir sama dengan program kita tadi, dan sudah berjalan sampai 15 kelas dulu ya. Baik. Untuk yang ketiga adalah program kita, yaitu program Kubaro, kursus bahasa Arab online. Seperti kita bahas tadi, ini belajar bahasa Arab yang berbasis online, diajar oleh alumni atau mahasiswa Livia dan juga universitas Arab Saudi dan universitas Islam yang lain. Program ini berjenjang selama 8 semester juga.
Kemudian ada program yang keempat, ini program yang baru sebenarnya, program yang baru. Ini program Talaqi, Ta'lim Al-Quran Online. Ini belajar membaca, yaitu tahsin, dan menghafal Al-Quran, tahfidz. Jadi Talaqi ini uh, punya dua program. Jadi Talaqi ini termasuk program dari Markas Salman, dan di dalam Talaqi ini ada dua program, yaitu tahsin dan tahfidz. Untuk tahsin, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Program tahsin ini juga berjenjang sesuai dengan kemampuan pengelompokannya, dan ada tahsin tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Sedangkan untuk program tahfidz, insya Allah akan kita buka dalam waktu dekat, insya Allah dalam jangka waktu dekat. Ini apa namanya? Sistemnya sudah selesai kita susun, alhamdulillah. Dan pengajarnya juga sudah ada, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik untuk bisa membuka program tahfidznya dalam waktu dekat. Untuk tahfidznya ini kita betul-betul harapkan, kita tekankan itu masalah itqan. Jadi betul-betul kuat dalam hafalan, bukan hanya yang penting setor. Jadi di sana ada metode-metode yang khusus kita terapkan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan sebenarnya juga di samping itu kita juga ada program-program lain. Ada program-program lain. Seperti program yang misalkan sifatnya itu daurah hanya beberapa kali pertemuan gitu. Ada seperti itu. Ada juga insya Allah dalam waktu dekat ini kita buka juga program membaca kitab dan juga murajaah materi-materi fikih dan adab nanti. Insya Allah dalam waktu dekat beberapa hari ke depan insya Allah akan kita buka pendaftaran. Baik. Dan tenaga pengajar kita di sana, kalau program misalkan program Kubaro, di sana ada 8 pengajar, program pengajar bahasa Arab yang offline ada 10, kemudian ada pengajar talaqi ada 6, dan musyrif dan penanggung jawab tahfidz untuk saat ini ada 2 orang. Taib, untuk program Kubaro sendiri, pengajarnya itu ada 8 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Muhammad Tahar. Saya sekarang tinggal di Sragen. Kalau saya di Sragen baru setahun ini. Sebelumnya saya di Jakarta. Aslinya saya dari Kediri. Kemudian di sana ada Ustadz Faisal. Ustadz Faisal sekarang tinggal di Riyadh. Beliau mahasiswa di KSU. Beliau ngambil S1 tahun terakhir sekarang ini. Dan insya Allah mungkin akan lanjut S2 di sana juga. Kemudian di sana ada Ustadz Syafiq Mughni. Beliau sekarang tinggal di Jakarta. Beliau alumni Lipia, Sistem Syariah, dan di sana juga ada Ustadz Arlanda Bagas. Beliau juga di Jakarta saat ini. Beliau mahasiswa bahasa di Lipia, sekarang semester 7. Kemudian di sana ada Ustadz Fikri Taqiyuddin. Beliau juga di Jakarta, sekarang di Lipia. Kemudian ada Ustadz Randy, beliau alumni Lipia, sekarang beliau tinggal di Padang. Dan untuk yang mengajar ibu-ibu sekalian, nanti insya Allah ada Ustadzah Triska dan Ustadzah Harifanisa. Kalau Ustadzah Triska, beliau juga alumni Lipia jurusan bahasa. Beliau sekarang tinggal di Depok. Kemudian ada Ustadzah Harifanisa, beliau sekarang tinggal di Banten. Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan di Markas Salman Al-Farisi. Tayyib, ada pertanyaan ibu sekalian? Sebelum kita tutup, Afan ibu sekalian sampai malam sekali ini. Maafi Ustaz. Nafi soal, ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Ibu-ibu masih ada kan ya? Sudah ngantuk ibu-ibu sekalian. Afan ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan ibu sekalian. Alhamdulillah, bihada intahaina. Jazakunallahu khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu sekalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Dan kemudahan dalam belajar kita. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah
Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar ke depannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Ilal liqa, semoga nanti ada kesempatan untuk bertemu lagi, karena kalau ibu-ibu sekalian saya tidak ngajar, yang ngajar nanti ustadzah insyaallah. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Jazakallah katsiran. Ustaz.